Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PAUD KB Darun Najah. Kali ini Ibu Guru akan bercerita lagi tentang salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Dulu kita pernah mengisahkan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan berkisah tentang Umar bin Khattab. Umar ya. Oke, bagaimana kisahnya teman-teman? Berikut ini Ibu Guru akan bacakan kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah ksatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Umar mendengar adik perempuannya membaca Al-Quran. "Fatimah, apa yang kamu baca?" tanya Umar marah. "Al-Quran," jawab Fatimah. Umar ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, tapi Fatimah tidak mengizinkan. Umar dengar sekali lagi bacaan Al-Quran. Ia pun menangis, air matanya berlinang. Ia ingin menghadap Rasulullah SAW dan masuk Islam. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Ia mengucapkan syahadat. Ia berjanji akan selalu menjadi pembela Nabi. Pada suatu hari, Umar berdiri di perbatasan kota Makkah. "Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku?" kata Umar. Kaum Quraisy Makkah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada Umar. Kekuatan dan keberaniannya sangat luar biasa. Akhirnya mereka membiarkan Umar pergi meninggalkan Makkah. Dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Ketika menjadi khalifah, tentara Muslim berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Umar selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan mereka di medan perang. Ketika ada pegawainya yang berlaku sewenang-wenang, Khalifah Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Berkat jasanya, masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Pada malam yang sepi, Khalifah Umar berjalan memeriksa keadaan. Ia berhenti di sebuah rumah. Ada suara tangisan anak dan suara ibunya yang sangat sibuk menenangkannya. Ia menghampiri sang ibu dan bertanya, mengapa anaknya menangis? Ibunya menjawab bahwa mereka tidak punya makanan. Si ibu hanya bisa memasak batu dan air agar anaknya tenang. Khalifah Umar segera ke gudang Baitul Mal. Ia mengambil sekarung tepung. Ia gendong sendiri di punggungnya. Ajudannya ingin membawakannya, tapi Umar menolak. Umar kembali ke rumah tadi. Ia kemudian memasakkan makanan untuk ibu dan anaknya. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih. Suatu hari, ada seorang yang ingin bertemu Khalifah Umar. Ketika memasuki Masjid Nabawi,
Ia melihat seorang sedang bersandar di bawah pohon kurma. "Ada perlu apa kemari?" tanya Khalifah. "Saya mau bertemu Amirul Mukminin," jawab orang itu. "Akulah yang kamu cari," jawab Umar. Orang itu gemetar. Ia takut sekaligus hormat pada Khalifah. Orang itu pun mengadukan seorang pejabat yang dinilainya tidak adil. Umar mendengarkan dan kemudian memberikan sepotong tulang yang telah digaris lurus. Umar memintanya memberikan tulang itu kepada si pejabat. Pejabat yang dimaksud mendapatkan tulang itu dan merasa takut karena tulang itu merupakan peringatan dari Umar agar dia berlaku lurus. Akhirnya orang itu pun mendapatkan keadilan. Di Masjid Nabawi, orang-orang gelisah. Hari itu hari Jumat. Mereka menunggu Khalifah Umar yang tak kunjung datang. Setelah lama ditunggu, akhirnya Khalifah datang. Orang-orang bergembira menyambutnya. Umar langsung berdiri dan memulai sholat Jumat. "Saudara-saudaraku, maaf saya terlambat datang karena menunggu jubah saya yang kering," kata Khalifah Umar. Khalifah Umar ternyata hanya punya satu jubah untuk dipakai sehari-hari. Usai salat Jumat, beberapa orang mulai membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin mereka. Ketika Umar menjadi khalifah, banyak kerajaan lain yang tertarik dengan sosoknya. Ada seorang raja yang ingin bertemu dengannya. Sang raja pun memutuskan untuk berkunjung ke Madinah. Ia menyiapkan tentara terbaiknya. Ia tidak ingin terlihat hina di hadapan khalifah yang telah menaklukkan Bizantium dan Persia itu. Sesampai di pinggir kota Madinah, sang raja heran. Kota itu tidak megah, rakyat hidup biasa saja. Ia melihat seorang lelaki tua menggali parit dan membersihkan sampah. Sang raja menyapanya. Begitu tahu si penggali parit adalah Khalifah Umar, sang raja memeluknya. Ia sangat terharu melihat sang khalifah. Ini bendera, ini kuda. Oh, ini panas ya. Lanjut ya. Dalam sebuah peperangan, pasukan Madinah mendapatkan kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka memasuki Madinah, salah seorang prajurit bertemu dengan seorang laki-laki tua. "Bagaimana peperangannya, Nak?" tanya orang tua itu. "Wah, perjuangannya berat, Kek. Namun berkat pertolongan Allah, kami dapat memenangkannya," jawab prajurit itu. "Alhamdulillah," gumam orang tua itu. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, prajurit itu baru tahu bahwa laki-laki tua itu adalah Khalifah Umar. Ia pun turun dan meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Khalifah Umar hanya tersenyum. Ini senyumnya? Enggak. Itu tadi adalah kisah Khalifah yang nomor 2. Namanya siapa? Umar. Mana suaranya? Umar. Yang pertama namanya Abu Bakar. Yang kedua namanya Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Nah, Sayyidina Umar itu tidak punya banyak jubah, dia cuma punya satu. Kalau Apad kan bajunya banyak, ya. Iya, tapi Sayyidina Umar itu cuma punya jubah satu, walaupun dia seorang raja atau
Khalifah. Ya, demikianlah tadi kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai bertemu lagi di kisah sahabat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.